Halo semua, kembali lagi di channel Voice On. Persiapkan nyali kalian, kencangkan helm, karena hari ini kita nggak akan bahas motor-motor pelan berbodi plastik yang cuma bisa ngeden waktu lampu merah baru ijo. Sama sekali nggak level. Hari ini kita akan membedah secara brutal perjalanan sejarah 32 tahun dari sang predator aspal yang sesungguhnya, yaitu Kawasaki Ninja. Sebuah nama yang benar-benar memporak-porandakan cara dunia otomotif melihat arti sebuah kecepatan dan performa. Lupakan sejenak motor-motor tetangga yang cuma numpang tenar modal stiker bodi, karena kita akan masuk ke dalam pembahasan mesin yang sukses membangun sekte dan pemuja kecepatannya sendiri. Nah, sebelum kita terlalu jauh menguliti jeroan mesinnya yang buas, ada satu fakta sejarah yang sumpah ini konyol banget buat didengar sekarang. Kalian tahu kan warna hijau limau ikonik milik Kawasaki ini? Percaya atau tidak, warna kebanggaan itu dulunya sempat ditakuti dan dicap sebagai warna pembawa kutukan. Orang-orang balap zaman dulu itu entah kenapa punya pemikiran aneh. Katanya kalau pakai motor ijo pasti nasibnya apes, mesinnya gampang meledak, atau berujung nyum aspal sirkuit. Lucu kan? Di saat pabrikan cupu lain main aman dengan warna merah, biru, atau warna ngebosenin lainnya, Kawasaki malah dituduh bawa sial cuma gara-gara warna cat. Lalu, apakah Kawasaki mundur dan ganti warna? Tentu saja tidak, Bung. Pabrikan sinting ini justru sengaja menantang mitos murahan tersebut. Mereka hancurkan kutukan itu dengan cara yang paling elegan, yaitu dengan membantai habis semua kompetitor di berbagai kejuaraan tingkat dunia pakai motor hijau kesayangan mereka itu. Kawasaki mengubah warna yang tadinya diremehkan dan jadi bahan ejekan menjadi simbol teror absolut. Bayangin aja, pembalap pabrikan lain pasti langsung keringat dingin dan kena mental saat ngelihat ada kilatan hijau yang makin membesar di kaca spion mereka. Untuk benar-benar meresapi betapa mengerikannya evolusi dari motor ini, kita bakal memecah sejarah panjangnya ke dalam 4 era utama. Mulai dari kelahiran sang legenda jalanan, berlanjut ke era sang raja kecepatan yang kejam, masuk ke revolusi supersport, sampai akhirnya lahir sebuah monster di era modern. Jangan berkedip, kita mulai perjalanannya sekarang. Kita masuk ke era pertama, yaitu kelahiran sang legenda jalanan. Era tahun 1980-an ini bukan cuma soal gaya rambut gondrong dan musik rock aja. Ini adalah dekade di mana dunia sepeda motor dibikin kaget setengah mati oleh kedatangan garis keturunan pertama dari klan Ninja. Coba kalian perhatikan rentetan tahun di sini. Dari 1984 hingga 1989, jadwal peluncuran Kawasaki ini ibarat tembakan senapan mesin yang diarahkan lurus ke muka para pesaingnya. Mereka benar-benar nggak ngasih kesempatan buat pabrikan lain untuk sekadar bernapas. Semuanya diawali oleh sang mbah buyut yaitu GPZ 900R pada tahun 1984. Dan inilah alasan kenapa GPZ 900R itu melegenda. Top speednya tembus 250 km per jam. Ingat loh, ini kejadian di tahun 1984. Di saat motor merek lain masih ngos-ngosan buat nyalip angkot, motor ini udah melesat membelah angin bak misil balistik. Ini adalah karya Kawasaki pertama yang dibekali mesin 4 silinder, 16 katup, lengkap dengan pendingin cairan yang inovatif. Desain full fairingnya sukses ngasih aerodinamika yang gak ngotak pada zamannya. Pabrikan saingan, ya cuma bisa gigit jari di pojokan garasi meratapi nasib. Nggak berhenti di situ, Kawasaki makin beringas di sisa tahun 80-an. Mereka merusak tatanan pasar dengan iseng menciptakan kelas menengah 600cc lewat peluncuran Ninja 600R. Terus, tiba-tiba di tahun 88 mereka ngerilis ZX-10 yang kecepatan maksimalnya nyentuh 270 km per jam pakai rangka e-box aluminium yang entengnya kebangetan. Setahun kemudian, seolah belum puas ngejek rivalnya, ZX-7 lahir dan langsung mematok standar mutlak buat motor standar balap kelas 750cc. Intinya, di era itu, kalau kamu berani nantang Kawasaki di jalanan, kamu bakal langsung dipermalukan tanpa ampun. Kita lanjut bergeser ke tahun 1990-an, era yang kita sebut sebagai era sang raja kecepatan. Ini adalah dekade di mana perang top speed antar pabrikan benar-benar udah nggak masuk akal dan hilang akal sehat. Dan tentu saja Kawasaki ada di garis depan memimpin kebrutalan ini. Tahun 90-an ini dipenuhi sama jajaran motor berotot super gede. Mulai dari peluncuran ZX-11 di tahun 90 sampai ke versi pembaruan ZX-9R di tahun 98. Mesin musil Kawasaki di era ini ukurannya intimidatif banget, seolah-olah ngasih tahu motor-motor kecil di sekitarnya buat segera minggir ke trotoar karena dewa jalanan mau lewat. Rahasia kelicikan di era ini yang bikin Kawasaki nggak terkalahkan ada pada inovasi gila bernama rem air system. Kawasaki ZX-11 di tahun 1990 adalah motor produksi massal pertama di kolong langit yang berani pakai sistem ini.
Gampangnya gini, sistem ini memaksa udara dingin bertekanan tinggi untuk nyelonong masuk ke ruang mesin saat motor lagi ditarik kencang. Kasarnya, mesin ini kayak dicekoki oksigen secara paksa supaya tenaga puncaknya meledak dramatis. Yang gak heran kan kalau ZX-11 langsung dianugerahi gelar Raja Kecepatan. Halo semuanya, pastikan kalian tetap terus menonton video ini hingga akhir ya, karena kegilaan yang sesungguhnya baru saja mau dimulai. Coba bayangkan, angka yang ada di layar, 320 km per jam. Ini udah di luar nalar. Saking gilanya performa si raksasa ini, ia didaulat menjadi motor Kawasaki pertama dalam sejarah yang jarum speedometernya mentok di angka sekonyol 320. Memacu motor ini di jalanan panjang itu rasanya bukan lagi kayak naik motor, tapi terbang rendah pakai jet tempur. Motor lain mah mana nyampe ke angka segitu, keburu mesinnya rontok di jalan. Mendekati akhir 90-an, para insinyur Kawasaki mulai sadar. Kencang di trek lurus aja percuma kalau beloknya kayak ngendarain gerobak dan bikin pengendaranya nyungsep ke selokan. Jadi, ZX-9R hadir untuk menyeimbangkan ukuran, handling, dan tenaga buasnya. Lalu ada ZX-7R dan 7RR yang membawa spesifikasi langkah atau stroke mesin yang lebih pendek, murni buat ngebantai lawan di sirkuit balap. Puncaknya di tahun 98, ZX-9R melakukan diet ketat. Bodinya dibikin jauh lebih ramping dan disuntikan fitur K-Trick untuk kontrol pengapian presisi. Ini bukti kalau Kawasaki itu punya tenaga brutal tapi juga tetap pakai otak. Masuk ke tahun 2000-an, kita disambut oleh era ketiga, revolusi supersport Kawasaki dari tahun 2000 sampai 2008. Fokus pabrikan bergeser dari sekadar adu kencang menjadi meracik rekayasa sasis paling canggih demi menciptakan mesin jalanan dan lintasan yang mustahil dikalahkan. Gebrakan pembukanya langsung bikin merinding. Di tahun 2000, ZX-12R muncul membawa teknologi chasis dari masa depan, rangka monokok aluminium produksi massal pertama. Ini bukan rangka pipa besi murahan yang gampang melengkung itu ya. Ini adalah chasis canggih di mana bodi luar motornya sendiri berfungsi menahan beban stres mekanis secara keseluruhan. Efeknya, motor jadi luar biasa aerodinamis dan sangat rigid. Gak heran motor ini langsung menyambar mahkota sebagai penguasa jalanan baru. Masuk tahun 2003, Kawasaki kembali melakukan strategi jenius untuk membuli lawannya. Mereka memecah kelas menengah jadi dua monster yang berbeda faksi. ZX-6RRR sengaja dibikin khusus buat para psikopat sirkuit yang haus akan kediktatoran di lintasan balap. Titik. Sementara saudaranya, ZX-6R, direkayasa khusus untuk para pembalap jalanan yang butuh performa bengis tapi masih agak waras buat dikendalikan harian. Jadi, mau di sirkuit atau di jalan tol, Kawasaki mengunci mati persaingan. Pabrikan saingan cuma bisa gigit jari meratapi kekalahan ganda. Dominasi pertengahan dekade ini makin gak waras. Coba lihat ZX-10R tahun 2004. Kawasaki pada dasarnya memaksakan tenaga mesin 1000 cc ke dalam bodi mungil seukuran motor 600 cc. Ini gila banget. Saking sempurnanya, motor ini sampai menyabet gelar bergengsi Masterbike 2 tahun berturut-turut. Terus di 2006, Godzilla turun ke jalanan dalam wujud ZX-14. Dan seolah mau ngasih ejekan terakhir ke pabrikan sayap dan garpu tala, di 2008 mereka merilis Ninja 250R yang revolusioner. Kawasaki seakan ngomong, nih, kita juga bisa loh bikin motor kenceng dan ganteng untuk pemula, biar mereka ngerasain jadi ninja tanpa harus adu nyawa. Dan akhirnya, kita mendarat di era modern. Di rentang tahun ini, Kawasaki udah berhenti bikin sekedar sepeda motor. Mereka mulai memproduksi monster-monster buas yang secara terang-terangan menampar batasan fisika dan aturan main yang ada. Era 2011 hingga 2016 ini benar-benar brutal tanpa kompromi. Ini adalah fase di mana DNA murni dari motor balap pemenang World Superbike disuntikkan secara paksa ke dalam deretan motor komersial yang bisa kalian tebus di dealer. Kawasaki kayaknya nemu hobi baru di era ini, membengkakkan kapasitas mesin sampai tahap egois. Bayangkan, ukuran mesin ZX-14R di tahun 2012 dinaikkan menjadi 1441 cc. Astaga, itu mesin motorsport atau mesin mobil LCGC yang dipasang di dua roda sih? Nggak cuma itu, di 2013 mereka memodifikasi kelas 600 cc dengan lahirnya kembali legenda ZX636. Tambahan ekstra 36 cc itu mungkin kedengarannya remeh, tapi sukses besar ngasih torsi bawah dan menengah yang begitu menjambak, sampai-sampai motor 600 cc murni dari pabrikan sebelah bakal kerasa kayak motor bebek lemot saat diajak adu tarikan lampu merah. Kalian harus resapi kutipan legendaris dari Kawasaki ini. Sebuah mesin dengan akselerasi yang luar biasa dirancang dengan cermat untuk kecepatan ultra tinggi.
Buat pabrikan lain, ini mungkin cuma kata-kata manis buat brosur jualan. Tapi buat Kawasaki, ini adalah sebuah janji mengerikan. Janji yang dipenuhi dengan menyatukan seluruh kekuatan dari divisi penerbangan, mesin turbin, dan industri berat milik konglomerasi mereka. Dan inilah wujud dari mimpi buruk para pesaing di tahun 2015, sang dewa pencabut nyawa aspal, Ninja H2R. Spesifikasinya bikin bulu kuduk berdiri. Menggendong mesin 998 cc, dan seolah mesin segede itu belum cukup gila, mereka memasang perangkat supercharger berkinerja tinggi ke dalamnya. Hasil kawin silang sinting ini memuntahkan tenaga lebih dari 300 PS. 300 PS, Bung. Tenaganya kelewat liar sampai-sampai motor ini dilarang keras beredar di jalan raya dan berstatus eksklusif khusus sirkuit tertutup. Motor hiper ini sukses bikin supercar miliaran rupiah yang pamer di jalan tol terlihat kayak siput jalanan ngantuk. Kalau kalian pikir H2R itu udah puncak segalanya, di tahun 2016 Kawasaki menurunkan kesempurnaan para dewa mereka ke bumi lewat ZX-10R generasi terbaru. Motor ini pada dasarnya adalah replika jalanan yang paling mendekati kuda besi juara World Superbike. Kruk asnya sengaja dibikin lebih ringan, biar jarum RPM naik menjerit lebih cepat dari kedipan mata. Geometri rangkanya dirombak drastis supaya kalian bisa keluar masuk tikungan secepat dan setajam peluru yang dimuntahkan dari larasnya. Ini adalah seni kecepatan tingkat tertinggi yang ditawarkan untuk dompet manusia biasa. Nah, setelah kita melihat bagaimana rentetan inovasi mesin pembunuh ini selalu dimulai dari kerasnya arena balap sebelum dilepas ke jalanan umum, kita pun sampai di akhir materi gila ini. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak video ini hingga selesai. Lalu, berikan pertanyaan kepada penonton dengan arahan untuk tekan tombol jempol ke atas dan subscribe, sehingga membuat saya bahagia. Era Kawasaki Ninja mana nih yang menurut kalian pantas menyandang gelar puncak tertinggi dari rekayasa sepeda motor? Tulis opini ngegas kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan sinting berikutnya, dan ingat, jangan pernah nantang motor ijo kalau mental belum siap.